Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ya, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku persiapan menjelang bulan Ramadan part kedua. Jadi untuk yang belum nonton part pertamanya, langsung saja klik kartunya di atas atau link yang ada di description box. Jadi kemarin video belanja dan food prep stok lauk itu udah tayang ya. Dan salah satunya aku beli ikan lele ini tapi buat menu makan siang hari ini. Ya makan lah, mana les. Ay, mama pengantar mau apa ya? Hah? Apa ya pengantaran? Kakak les. Telepon dua ya? Nah ini aku beli telur 1 kilogram dan ini langsung aku taruh di wadahnya karena aku lihat telurnya ini nggak begitu kotor ya atau nggak ada kotorannya. Jadi aku kadang tergantung pada telurnya. Kalau misalnya telurnya itu banyak kotorannya itu biasanya aku cuci atau bisa juga dilap ya. Katanya sih bagusnya itu telur jangan dicuci ya, tapi cukup dilap saja. Ya, di sini. Karena aku itu udah berjam-jam beraktivitas, mulai dari kerja, kemudian pulang kerja langsung belanja, food prep, dan ini masak menu untuk makan siang. Nanti sorenya aku mau lanjut juga untuk bikin bumbu dasar. Jadi aku itu ngerasa capek banget ya, tapi ya enaknya capek di awal daripada nanti pas bulan puasa kita itu mageran buat belanja ke pasar. Oke lanjut, ini aku mau ngebersihin kulkas terlebih dahulu. Mumpung kulkasnya ini kan lagi kosong ya untuk bagian atasnya. Nah ini rencananya besok aku mau belanja untuk stok sayuran karena kemarin baru belanja untuk stok protein hewani. Nah ini aku mau lap-lap dulu untuk bagian laci kulkas atas tadi ya, karena laci ini biasanya tempat yang paling sering aku pakai ya kalau misalnya aku lagi males food prep. Biasanya kan kalau belanja sayur sedikit-sedikit itu langsung aku masukin ke dalam laci ini beserta kantong-kantongnya. Makanya lebih cepat kotor karena kan ada beberapa sayuran kering di dalamnya yang berjatuhan. Nah ini alhamdulillah udah bersih, lacinya tadi juga aku cuci ya pakai sabun pencuci piring gitu, kemudian aku keringkan dan ini aku masukin lagi ke dalam tempatnya. Nah ini yang berada di food container kecil itu adalah perbumbuan dapur kayak lengkuas, kemudian juga batang serai yang udah aku potong-potong ya dan aku masukin ke dalam bawah laci itu. Nah ini adalah belanjaan aku yang tayang kemarin ya, jadi aku beli juga untuk perbumbuan dapur karena aku mau bikin stok bumbu dasar sore ini. Ini ada bawang putih ya, jadi kemarin juga udah aku review waktu belanja di pasarnya. Kemudian ini adalah cabai merah ya yang aku bilang belinya sama temen aku ya. Nah ini udah lama banget di kulkas sekitar 1 mingguan lebih, tapi keadaannya itu masih seger banget ya, nggak ada yang busuk sama sekali. Terus aku beli juga bawang merah setengah kilogram dan ini semuanya udah dikupas. Jadi aku tidak lagi menghabiskan waktu ya untuk mengupas bawangnya. Dan aku beli juga cabai hijau dicampur dengan sedikit cabai rawit hijau ya. Cuman di sini aku lupa beli cabai rawit merahnya. Jadi nanti untuk stok sambal merahnya itu aku belum buat sore ini karena besok aku masih mau belanja untuk cabai rawit merahnya. Karena cabenya itu nggak pedes ya. Jadi kalau nggak dicampur dengan cabai rawit itu rasanya agak kurang mantap. Untuk bawang bombaynya ini aku taruh di suhu ruang saja dalam keranjang ini dan itu keranjangnya benar-benar kosong ya dari perbawangan yang belum dikupas karena aku tadi konsen beli yang udah dikupas aja dulu.
Nah ini aku kemarin beli gula merah buat bikin cukong pempek, ini sama temen aku ya. Jadi ini adalah gula merah yang terkenal di kabupaten kami dengan rasanya yang enak kalau mau dibikin cukong pempek, yaitu gula merah ranau. Karena hari udah menjelang sore, jadi tadi aku mandi terlebih dahulu biar agak segeran sedikit. Kemudian sempet nyantai juga sebentar untuk balasin komen-komen yang ada di YouTube atau TikTok dan Instagram. Pertama-tama ini aku mau bikin bumbu dasar kuning terlebih dahulu. Nanti buat stok sebagian dan sebagiannya lagi buat ngungkep ayam sama buat ngebumbuin ikan ya yang nanti buat dibakar. Jadi nanti pas kita mau masak menu berbuka itu jadi lebih menghemat waktu ya karena ikannya kan tinggal kita bakar aja. Untuk bumbu dasar kuningnya ini seperti biasa ya, ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah, kemudian juga aku kasih ketumbar sama kemiri ya. Ini untuk ketumbar sama kemirinya aku sangrai terlebih dahulu supaya nanti bumbu dasar kuning ini lebih awet. Nah ada juga yang bikin bumbu dasar kuning itu dikasih dengan merica, cuman aku enggak ya. Ini bumbu dasar kuningnya aku chopper aja, nggak terlalu halus dan juga nggak terlalu kasar. Ini sebagian mau aku masak hari ini ya buat ngungkep ayam dan buat ngebumbuin ikan bakar tadi. Dan separuhnya lagi itu mau aku simpan ya di kulkas. Jadi sebagiannya ini mau langsung aku tumis aja supaya lebih awet. Nah, udah pada persiapan apa nih Bun menghadapi bulan suci Ramadan? Nah, memang di tahun ini itu agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya kita masih menghadapi kondisi masa pandemi ya, atau setengah pandemi lah kalau tahun kemarin. Tahun ini benar-benar kita merasa bersyukur ya, anak-anak juga ngerasa semangat betul dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi termasuk aku juga antusias ya, jadi udah jauh-jauh hari itu udah mulai planning-planning ya apa aja misalnya menu-menu yang harus dipersiapkan, kemudian juga udah pada nyuciin mukena ya karena kita mau lebih khusyuk dalam beribadah. Mudah-mudahan aja di bulan Ramadan ini nggak banyak pekerjaan kantor ya yang menyita gitu ya waktu kita untuk beribadah supaya kita itu kalau lebih santai kerjanya di rumah juga kita beribadahnya itu lebih khusyuk, nggak banyak capeknya gitu ya. Oke baiklah, ini aku udah selesai ngungkep ayamnya. Tadi nggak aku videoin waktu masukin ayamnya ke dalam air ungkepan ini. Nah aku kemarin sempet dapat beberapa tips ya untuk ngungkep ayam. Katanya airnya itu jangan terlalu banyak gitu ya, supaya ayamnya ini tetap empuk. Jadi dia nggak alot atau nggak keras. Cuma akunya kebiasaan sih kalau ngungkep ayam itu harus airnya agak sedikit banyak ya, setidaknya ayamnya itu agak kerendam sedikit. Nah dari 3 ekor ayam yang aku beli kemarin itu sebagiannya aku ungkep dan sebagiannya lagi untuk bagian dada itu rencananya aku mau bikin kalau enggak chicken katsu, kalau enggak juga aku bikin bakso ayam. Ya nggak tahu ya nanti sesuai planning atau enggak rencananya ini. Karena kadang apa yang kita rencanakan itu, nggak sempat kita kerjakan ya. Jadi ujung-ujungnya nyari yang simple atau yang paling mudah. Ini juga aku belum food prep sayuran, terus belum juga beli buah ya. Karena biasanya kalau kami itu berbukanya lebih suka ada buahnya. Kadang buah itu dibikin es atau juga langsung ya makan buah pada saat berbuka. Alhamdulillah ayam ungkepnya udah selesai dan aku mau masukin ke dalam freezer. Nanti pada saat kita mau masak, ini harus kita taruh di chiller ya beberapa jam sebelum kita masak. Supaya ayamnya ini nggak beku waktu digoreng. Atau juga supaya ayamnya ini nggak keras. Oke, baiklah. Ini bumbu dasar kuning yang tadi aku pakai buat ngungkep ayam. Sebagiannya kan aku tumis ya untuk stok bumbu dasar kuningnya. Ini udah selesai aku tumis-tumis sampai benar-benar matang dan jangan lupa dikasih garam ya supaya lebih awet bumbu dasar kuningnya.
Karena separuhnya tadi udah aku pakai buat ungkep ayam sama buat marinasi ikan, jadinya ini dapatnya cuman setengah toples. Oke lanjut, ini adalah khusus bawang putih ya. Ini mau aku chopper kasar. Jadi ini yang bumbu dasar kedua, aku nyetok bawang putih cincang ya. Nanti bawang putih cincang ini supaya lebih awet itu kita tumis dengan menggunakan minyak yang agak banyak. Jadi usahakan bawang putihnya itu benar-benar kerendam sama minyak. Nah ini bisa kita gunakan nanti pada saat kita mau bikin sup, bikin kuah tewan ya. Pokoknya sejenisnya. Dan ini benar-benar bawang putihnya bikin wangi dan bikin enak masakan. Katanya sih semakin lama kita simpan minyak bawang putih cincang ini nanti itu akan semakin enak rasanya. Dari setengah kilogram bawang putih kupas yang aku beli kemarin, ini masih ada sisa ya. Nanti rencananya mau aku bikin buat cukom pempek. Karena kan kalau mau bikin cukom pempek itu bawang putihnya nggak ditumis seperti ini ya. Makanya tadi aku sisahkan sebagian. Terus bawang merah bawang putihnya juga aku sisain buat bikin stok sambal cabai hijau. Nah itu jika ada suara berisik di belakang itu Pak suami lagi melanjutkan makeover kamar kedua kami ya. Jadi untuk yang penasaran jangan lupa ikutin terus video aku. Dan untuk yang belum subscribe jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Oke, akhirnya selesai juga bumbu dasar kedua, bawang putih cincang, dan lanjut aku mau bikin stok sambal cabai hijau. Nah, untuk sambal cabai hijaunya tadi udah aku chopper ya, tapi aku belum pakai tomat supaya cabai hijaunya itu lebih awet ya. Cuman pakai bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai rawit hijau, sama garam aja. Jangan lupa masukin bumbu dasar ke dalam toples itu dalam keadaan bumbu dasarnya udah dingin ya. Terus juga nanti pada saat kita mau mengambil bumbu dasarnya gunakan sendok yang bersih. Nah tips untuk membuat bumbu dasar ini pernah juga aku share di video aku sebelumnya. Nanti klik saja kartunya di atas atau link yang ada di description box. Nah, sementara untuk stok sambal cabai merahnya itu belum aku bikin sekarang ya, karena kan aku kelupaan beli cabai rawit merahnya, cuman ada cabai rawit keriting aja, dan itu kayaknya rasanya kurang pedas ya. Jadi ini aku mau simpan dulu di dalam wadah food container. Tadi cabainya ini udah aku buang tangkainya, kemudian juga udah aku cuci bersih ya. Makanya ini mau aku pindahin mana yang harus dibikin sambal, mana juga yang buat stok. Ya, kalau misalnya kita mau numis-numis, mau diiris, atau misalnya mau bikin sambal mentah. Oke, baiklah. Ini terakhir aku tinggal menumis aja untuk stok sambal cabai hijaunya. Jangan lupa dikasih garam ya, supaya lebih awet penyimpanannya. Nah, nanti jika diperlukan saat bikin sambal, tinggal kita tambahin dengan irisan tomat hijau, sedikit gula, sama jika suka kasih dengan terasi bakar. Nah, kiranya proses pembuatan stok sambal cabai hijau mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.